Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nining Fadilah Dan saya Nurlaili Royhatul Mafidah akan menjelaskan tentang analisis puisi Palestine Kaifa Ansaki untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi drama yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ustadzah Nahdiatul Azimah. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang teks puisi Palestine Kaifa Ansaki yang sudah tertera pada layar ini. Judulnya yaitu Palestine Kaifa Ansaki. Indaba damarat jarafatu buyutaka bidawil aswatiha ka'annama ash'uru biturabin wa romalin wa hijaratin buyutaka ila akhirihi. Terus pada bagian kedua yaitu terjemahan puisi Palestine Kaifa Ansaki, artinya yaitu Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, karya Taufik Ismail. Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan buldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah, dan seterusnya. Kemudian pada bagian ketiga yaitu analisis tema dan masalah. Pada syair Taufik Ismail ini mengisahkan soal akibat pertama umat Islam, Masjidil Aqsa yang kini dikuasai oleh Israel. Taufik menyebutkan kelakuan Israel bak kelakuan reptilia bawah tanah, sembari menambahkan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua. Puisi Taufik Ismail mengingatkan soal penyerbuan dan pembakaran oleh Israel di Masjidil Aqsa. Tersadar berapa lama dan panjangnya perjuangan saudara Palestina kita, sedangkan bantuan dana, doa apapun yang bisa dilakukan hanya ada jika serangan besar atau ada momen-momen khusus terkait negara tersebut. Dan penyesalan diiringi dengan pertanyaan pun muncul, Palestina, bagaimana aku bisa melupakanmu? Melupakanmu sedangkan aku hidup enak di tanah yang damai ini. Melupakanmu bagai kita adalah bangsa yang tidak berhubungan sama sekali. Melupakanmu dengan tak acuh akan keadaanmu. Melupakanmu dengan berhenti mengirim doa dan dukungan walaupun sesaat. Berganti dengan pernyataan sumpah dan ikrar dalam diri. Palestina, bagaimana aku bisa melupakanmu? Sedangkan kita adalah saudara seiman yang diikat tali akidah, sedangkan perjuanganmu adalah perjuangan seluruh umat Islam di dunia. Sedangkan perjuanganmu dan perjuanganku memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tujuan ibadah meraih ridha Allah. Puisi Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, mengungkapkan kekerasan yang dilakukan penguasa Israel terhadap bangsa Palestina. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah penganiayaan, pembunuhan, penculikan, perebutan lahan pertanian, penghancuran rumah-rumah bangsa Palestina, dan penghancuran rumah ibadah. Kemudian yang keempat yaitu analisis unsur puisi Palestine Kaifa Ansaki. Yang kita ketahui unsur puisi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama fikroh atau gagasan. Puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu, menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan negara Palestina. Dengan membaca puisi ini, pembaca akan teringat tentang kejadian yang menimpa rakyat Palestina. Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang wilayahnya dikuasai oleh bangsa Israel. Palestina menjadi negara yang terjajah. Rakyatnya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari bangsa Israel. Puisi berjudul Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu dapat dimaknai bahwa judul itu merupakan pertanyaan teroris. Pengarang seolah bertanya tetapi tidak memerlukan jawaban. Informasi ini sudah menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu dengan negara, bangsa, atau rakyat Palestina. Yang kedua yaitu atifah atau rasa. Rasa yang
digambarkan dari puisi ini terdapat yaitu rasa yang sedih sekali melihat konflik antara Israel dan Palestina masih belum menemukan titik temu penyelesaiannya. Sementara korban pun terus kejatuhan dari warga sipil, kami hanya bisa mendoakan mereka dan membantunya. Pada bait pertama sampai keempat terdapat ungkapan dari si penyair yang mana merasa sangat bersedih karena Palestina sampai sekarang masih saja dijajah oleh Israel. Penyair juga sangat khawatir dan gelisah dengan keadaan di sana, sedangkan Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada bait kelima sampai 8 terdapat ungkapan penyair yang mana menyampaikan bebaskan Palestina, menyampaikan inginnya rasa kebebasan Palestina dari Israel yang disampaikan melalui sebuah puisi yang dibuat oleh sang penyair. Kemudian yang ketiga yaitu hayal atau imajinasi. Pada syair, ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dan seterusnya, pada bait di atas, pembaca seakan-akan melihat rumah-rumah yang dihancurkan dengan menggunakan bulldozer. Pembaca pun seakan-akan mendengar suara tembok-tembok yang runtuh dan suara bulldozer yang keras menghancurkan rumah-rumah itu. Selain itu, pembaca pun akan tergugah dan merasakan kejadian penghancuran rumah-rumah itu seperti rumah-rumah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu pada bait selanjutnya yaitu ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonmu apelmu dilipat-lipat sebesar sepetuan lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria dan seterusnya. Pada bait di atas pembaca seakan-akan melihat kesewenang-wenangan petugas agraria yang mengambil surat-surat tanah rakyat Palestina dengan paksa. Pembaca pun seakan-akan melihat kebun-kebun pertanian rakyat Palestina yang dirusak dan dihancurkan. Tindakan kesewenang-wenangan penjabat agraria yang dirasakan pembaca. Kemudian pada syair, ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan reptilia bawah tanah ila akhirihi, pada bait di atas pembaca seakan-akan melihat tindakan bangsa Israel menghancurkan masjid dan tempat ibadah orang Palestina. Pembaca juga merasakan tindakan tentara Israel yang menginjak-injak kening kepala orang Palestina, sehingga seakan-akan melihat dan merasakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel. Pada syair ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka dan seterusnya. Pada bait di atas, pembaca seolah-olah melihat anak-anak Palestina melawan tentara Israel dengan timbukan-timbukan batu. Tentu timbukan-timbukan itu tak berarti bagi tentara Israel bersenjata lengkap. Mereka kalah dan ditangkap. Tangan-tangan mereka dipatahkan tanpa ada rasa belas kasih pun. Pada bait ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta ila akhirihi, pada bait di atas pembaca seolah-olah melihat secara konkret pabrik yang menghasilkan dusta dan mempublikasikannya di media cetak dan elektronik. Pembaca juga melihat tindakan perusakan tenda-tenda pengungsian oleh orang-orang Israel. Yang selanjutnya yaitu keempat, yaitu fun atau seni. Pada bait 1 terdapat kata diruntuhkan mengandung makna tindakan yang disengaja dengan pemaksaan. Yang memaksakan adalah bulldozer. Yang pada bait kedua terdapat kata dilipat-lipat dan dimasukkan. Kedua kata tersebut dimaknai penguasaan hak milik tanah perkebunan orang-orang Palestina yang diambil alih oleh pemerintah Israel. Pada bait ketiga ada kata gerek. Dengan kekuasaan Israel mereka merusak tempat ibadah orang-orang Palestina. Pada bait keempat terdapat kata dipatahi. Dipatahi bermakna terus-menerus atau sering dilakukan dan korbannya dalam jumlah yang banyak. Pelaku kekerasan adalah yang dalam larik-larik puisi melambangkan dengan laras baja. Pada bait kelima terdapat kata memproduksi dan menebarkannya ke media massa dan dimaknai bahwa pemerintah Israel melakukan kebohongan publik dengan
mendeskripsikan rakyat Palestina. Kata mengoyaki merupakan tindakan kesewenang-wenangan penguasa Israel terhadap pengungsi Palestina yang seharusnya mendapat perlindungan. Kata membantai menupas pejuang itu Israel dilakukan dengan tindakan yang tidak manusiawi. Yang dibantai pun tidak hanya para pejuang, tetapi anak-anak dan kaum wanita yang tak berdosa. Cukup sekian penjelasan kami tentang materi ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Syukran jazakunallah khairan kasiron. Jazakunallah ahsanuz jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.